Taman Sari Mangga Besar bergetar pada 15 Januari malam kemarin. Warga digemparkan kepulan asap serta kobaran api melalap salah satu pusat perbelanjaan legendaris Glodok Plaza. Maka inilah detik-detik paling dramatis ketika kobaran api melahap Glodok Plaza, meluluhlantakkan sedikitnya 3 lantai bangunan mal hingga menelan korban jiwa. Sejauh ini, info awal menyebutkan sumber api berasal dari tempat hiburan di lantai 7 yang kemudian dengan cepat menyebar ke lantai 8 dan api diduga dengan cepat menjalar karena material peredam suara di tempat karaoke dan hiburan malam tersebut. Asal api info awal kita belum ini. Sementara info awal dari lantai 7 dari diskotik memang karena di lantai 7 dan 8 itu area diskotik. Jadi gaspol itu sangat cepat untuk penjalanan. Jadi pas penjalanan besar langsung menjalar. Jadi itu kesulitan. Jadi penjalanan itu cepat sekali untuk semua ada berapa lantai, Pak? Semua untuk ini 8 top floor masih 9. Untuk yang kebakar 7 dan 8. 7 dan 8. Ya. Okay. Yang 9 berarti belum. Top floor itu ada cuma. Iya, dahsyatnya kebakaran di Glodok Plaza sukses menjadi sorotan viral warganet. Pihak pemadam kebakaran kocar-kacir bertarung dengan si jago merah yang mengamuk tanpa ampun. Titik pusat api yang berada di ketinggian membuat petugas tidak mudah menjangkau hingga mengerahkan total 45 armada dan 230 personil. Api sendiri sudah mulai membakar pada pukul 9 malam tadi, di mana saat ini dapat kita lihat bahwa petugas menggunakan fire stick untuk memadamkan sumber api yang berada di lantai yang cukup tinggi. Terus kami mengerahkan 45 unit dengan 230 personil. Karena pemadaman ini kami datang udah besar, Bu. Jadi kami banyak menggunakan mobil fire stick ini. Kalau kita dijalankan dengan manual, kita di lantai 3 pun udah kehalang asap. Udah gelap kehalang asap. Jadi kami semuanya menggunakan unit Bronto dan stick. Kebakaran itu seperti apa, Mas? Untuk pas ngambil mobil, waktu itu masih sempat sih. Untuk di lantai parkiran mobilnya belum ada kobaran api ya, masih di ujung gedung sebelahnya. Jadi masih bisa dievakuasi mobil seperti itu, Kak. Setelah mobil turun udah mulai ada ledakan sih, Kak, gitu. Cuman nggak tahu ledakannya berasal dari mananya seperti itu. Lantai 4 atau enggak 5 kalau lupa. Oh, paling ya teriakan histeris dari pengunjung yang di tempat hiburan itu ya. Butuh waktu belasan jam bagi petugas damkar Jakarta Barat untuk menjinakkan api. Tak heran kemudian jiwa satria mereka bertarung pantang mundur sebelum padam menuai pujian warganet. Barang-barang udah kita arahkan, tapi dari kru Bronto menginginkan posisi di situ, Pak. Takut terluka juga, makanya bertahan di situ. Kondisinya sudah cukup lelah dan mereka akan segera digantikan oleh tim baru yang datang pagi hari ini. Namun, semua tim dipastikan hari ini masih berkonsentrasi untuk melakukan pemadaman api yang masih membakar di Glodok Plaza. 15 menit kemudian kami sampai TKP. Waktu kejadian api udah besar, Pak. Api udah besar. Cuman bagian mana, Pak? Yang besar, Pak. Sebelah sini, Pak. Ini apa ya? Sebelah itu udah besar. Okay. Dan di sini banyak mungkin karyawannya, mungkin pengunjung kurang tahu, Pak. Jadi semua orang nongkrong di sini nih. Oh, di sini apa ya? Di sini nih, di sini nih. Di lantai ini. Oke. Di apa tuh namanya? Di paling atas. Rooftop ya, Pak ya? Oh, rooftopnya. Kurang lebih 9 orang. Di 9 orang ada di rooftop semua itu. Semua orang dari rooftop semua. Terus kami mendatangkan mobil apa? Bronto Skyline. Mobil Bronto, Pak. Mobil Bronto itu kan mobil tangga tuh modelnya begitu. Oke. Akhirnya alhamdulillah, Pak, dalam jangka kira-kira 10 menit itu kan harus naik turun nggak bisa semua bareng. Kira-kira 3-4 orang. Kalau nggak salah semalam itu 3 kali. Kalau nggak 2 kali tuh. Karena saya juga sibuk memadamkan. Jadi kami pun nggak fokus berapa kali kita naik turun gitu. Karena dia nggak bisa langsung sekali 9 tuh nggak bisa. Rasa salut dan terima kasih serta penghargaan mengalir
terutama karena aksi heroik mereka menyelamatkan puluhan nyawa yang terjebak. Maka inilah detik-detik paling mendebarkan ketika akhirnya tim damkar sukses menyelamatkan sejumlah pengunjung di lantai 7 dan 8 Glodok Plaza. Sejumlah video viral sempat membagikan momen para petugas bertaruh nyawa menembus asap dan api demi menyelamatkan para korban yang terjebak. Banyak korban yang pada terjebak dalam lift, dalam gedung. Banyak korban. Banyak korban yang pada terjebak dalam gedung. Meski demikian, api besar yang menjalar dengan cepat juga menelan korban jiwa. Hingga saat ini, jumlah korban jiwa dilaporkan bertambah jadi 6 orang. Detik-detik petugas membawa keluar seorang korban yang tak dikenali lagi menjadi sorotan awak media serta membuat pihak keluarga sontak histeris. Seusai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kayaknya sih saya nggak ada firasat ya waktu hari itu ya. Perasaan saya biasa-biasa aja gitu karena emang ya gitu. Siapanya? Kerjanya di sini di kasir dia di udah ada namanya di posko semuanya. Di posko ini juga semuanya udah ada catat itu. Namanya. Pos kontaknya sendiri dari jam berapa Pak? Sampai berapa sih? Kalau kontak sama saya kayaknya semenjak berangkat kerja itu nggak ada kontak. Karena dia biasa kalau berangkat kerja ya udah berangkat. Meski tidak ada badai angin Santa Ana yang membawa bunga-bunga api seperti di Los Angeles, di hari yang sama, di pagi harinya, kebakaran hebat rupanya juga terjadi di wilayah Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Kemayoran lagi-lagi membara. Setelah sebulan lalu, si jago merah menghanguskan pemukiman padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran. Kebakaran yang terjadi di pagi 15 Januari kemarin ini telah membuat 119 jiwa kehilangan tempat tinggal, termasuk balita dan lansia. Kebakaran ini melibatkan 41 bangunan. Nah, di antaranya ada 8 kios,
Selebihnya itu sekitar 33 ya, itu bangunan tempat tinggal, melibatkan 45 kakak dan 119 jiwa. Tuh, di antaranya 9 itu balita dan 2 lansia. Menurut saksi mata, sumber api diduga dari korslet arus listrik di atap rumah seorang tetangga. Ia sempat berusaha sebisanya menyiram beberapa ember air, namun tak banyak mengubah keadaan karena api dengan cepat menjalar. Kronologinya pertama ada asap keluar dari tembusan ke gang sempit situ ya, lubang tikus lah, asap, terus makin gede. Nah saya masuk ke rumah ini, lihat dapur tidak ada aktivitas apapun. Nah begitu ini saya langsung lihat, dengar petikan api, tak 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 gitu. Saya buka pintu dapur itu, pintu kamar mandi, ternyata dari sebelah seng. Ya ada sebelah sini. Ini tembok. Ini dari sini ke sini seng. Nah, begitu bara api makin gede, ngeri juga saya. Keluar, ada anak balita 2. Tak suruh bawa keluar, kan ada pamannya yang umur 14 tahun kurang lebihnya. Habis itu dibawa keluar, saya antisipasi, punya inisiatif ngambil air berapa ember gitu ya, buat nyiram. Supaya apa? Supaya yang basah itu agak memperlambat. Tapi ternyata ya nggak mampu karena saya seorang diri. Berarti benar-benar sendirian doang? Sendirian. Itu ibu itu ngeliat. Kurang lebihnya jam 9 pagi. Ingin rasanya menyerah dan pulang kampung saja. Leni tak menyangka jika usaha kerasnya bertahun-tahun bekerja sebisanya di apartemen, membantu suami berdagang kecil-kecilan, nyatanya berakhir dengan puing gosong dan debu seperti ini. Demikian juga dengan Yayu dan para tetangga yang tidak tahu harus berkata apa. Ya keluarga di kampung, semangat itu. Ada, sempat udah katanya suruh pulang aja. Cuman ya, iya, buat yang di kampung. Ternyata kayak gini, musibah. Kita nggak bisa ngomong lagi. Sedih pokoknya, sedih campur aduk. Tiba-tiba seperti ini, tinggalnya seperti ini. Iya. 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 Iya pastinya kepikiran terus kalau kita datang ke lokasi itu trauma ngelihat, inget api yang udah melebar kemana-mana. Jadi trauma, sampai sekarang trauma. Kalau masuk lokasi itu kayak merinding gitu, hawanya merinding gitu.